Selamat malam. Kembali lagi kita berada pada ibadah keluarga, masih di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah yang maha baik, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau malam ini kami kembali boleh beribadah, boleh mendengarkan sabdamu. Mohon hikmat-Mu ya Tuhan, mohon penyertaan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan beriman. Sabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan firman pada hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 13. Kita akan baca dari ayat ke-1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, 1 Korintus 13 adalah salah satu pasal yang paling dikenal dalam Alkitab. Sekaligus pasal yang bisa dikatakan paling rumit. Rumit bukan masalah mengerti. Sebetulnya pasal ini mudah dipahami. Tetapi yang menjadi rumit adalah tidak mudah untuk dilakukan. Harus kita akui bahwa jauh lebih mudah menulis dan membicarakan tentang kasih daripada melaksanakannya. Pertanyaannya yang harus kita renungkan pada hari ini adalah, apa sebetulnya kasih itu? Dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani, kasih adalah ahet. Mempunyai arti yang beragam sesuai dengan konteksnya. Sementara dalam perjanjian baru kebanyakan menggunakan dua kata Yunani, yaitu agape dan philia. Saudara, kata agape dipakai untuk menyatakan kasih Allah.
kasih yang sejati, tidak mementingkan diri, tidak menuntut balas jasa, dan kasih dari hati yang peduli pada orang lain. Sedangkan kata filia yaitu kasih sayang antar sahabat atau teman. Kata ini sering diasosiasikan dengan kasih persaudaraan. Sementara kata eros menunjukkan cinta dengan daya tarik seksual atau erotika dan romantisme. Sedangkan kata storge berarti kasih alami dalam keluarga seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi ada 4 kategori tentang kasih, yaitu agape, filia, eros, dan storge. Saudara, kasih agape dapat diaktualisasikan kepada Allah dan kepada sesama. Secara khusus dalam konteks 1 Korintus 13 ini, Paulus menggunakan kata agape dalam hubungan dengan sesama. Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 meringkas bahwa tugas orang Kristen dengan hukum kasih, yaitu kasih kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan kepada sesama. Kasih agape menjadi alat kontrol atau ukuran kasih yang lainnya. Secara khusus, alasan yang paling penting mengapa Rasul Paulus menulis pasal tentang kasih atau 1 Korintus 13 ini adalah karena dia sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus. Seperti minggu lalu kita sudah mengenal jemaat Korintus yang adalah jemaat yang menerima karunia-karunia yang besar dari Tuhan. Karunia-karunia roh, dan gereja di sana pun sangatlah dinamis. Tetapi ironisnya, Korintus adalah jemaat yang paling bermasalah. Baik masalah doktrin atau ajaran, ada masalah moralitas dan sebagainya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang kacau itu, Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang penggunaan karunia dan pentingnya karunia Roh Kudus sehingga tidak disalahgunakan. Saudaraku, menurut Paulus dalam 1 Korintus 13 ini, orang Kristen sesungguhnya harus mencari hal-hal yang paling utama dalam kehidupannya. Tetapi sayangnya banyak kali kita terjebak dengan hal-hal yang tidak penting. Demikian juga dalam 1 Korintus ini, khususnya ayat 4a, ayat 4 sampai 8a, Rasul Paulus tidak berusaha mendefinisikan apa itu kasih, tetapi memperlihatkan sifat-sifat dan tindakan moral dari kasih. Tercatat ada 16 sifat dan tindakan moral kasih yang disebut oleh Paulus. Yang pertama, kasih itu sabar, bersabar atau memberikan kesempatan. Yang kedua, kasih itu murah hati atau baik hati. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu, itu bisa dikatakan tidak iri hati. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri atau membanggakan diri sendiri. Yang kelima, kasih itu tidak menjadi sombong atau tidak sombong. Yang keenam, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Yang ketujuh, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedelapan, kasih itu tidak pemarah atau tidak mudah tersinggung. Yang kesembilan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain atau hanya melihat selalu kejelekan orang. Yang ke-11, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan atau tidak bersukacita atas perbuatan yang tidak benar. Yang ke-11, kasih itu adalah kasih bersukacita bersama dengan kebenaran. Yang ke-12, kasih itu menutupi segala sesuatu. 13, kasih itu percaya segala sesuatu. Dan 14, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Yang ke-15, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dan yang terakhir 16, kasih itu
tak berkesudahan. Saudaraku, bagi Paulus, berbahasa lidah, bernubuat itu penting untuk kehidupan. Itu juga merupakan karunia yang utama. Tetapi di atas karunia-karunia itu yang paling utama adalah kasih. Saudara disadari bahwa dunia ini sedang kelaparan kasih yang luar biasa. Banyak istri atau suami, anak dan orang tua yang kelaparan akan kasih. Kasih sudah menjadi barang langka di zaman modern seperti sekarang. Tidak heran kalau kejahatan, kekerasan, dan kesengsaraan makin merajalela. Bahkan Jonathan Swift, pengarang sebuah buku sindiran, dia mengatakan, kita mempunyai banyak agama untuk membuat kita saling membenci dan bukan untuk saling mengasihi. Dan itu kenyataan yang terjadi di saat ini. Banyak orang, bahkan para pemimpin, saling membenci dan menyerang atas nama agama. Lewat perikop bacaan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita, kasih memenuhi kehidupan manusia. Maka kasih akan merubah kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kasih tidak boleh hilang dalam kehidupan manusia, karena tanpa kasih, agama tidak berguna, bahkan akan mensengsarakan. Demikian juga tanpa kasih, karunia-karunia itu tidak berfaedah atau tidak berguna, bahkan sia-sia. Saudara, Rasul Paulus menyebut 5 karunia roh yang dikagumi atau diminati oleh orang-orang Kristen di Korintus. Karunia yang pertama, berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia yang diminati kedua yaitu karunia bernubuat. Karunia yang diminati ketiga yaitu mengetahui segala rahasia. Karunia yang keempat adalah karunia memiliki pengetahuan, dan karunia yang diminati kelima adalah memiliki iman sempurna. Rasul Paulus menunjukkan bahwa tanpa kasih segala perbuatan dan karunia-karunia itu tidak berarti. Saudara, karunia roh tidak dapat dilepaskan dari kasih. Karena kasih membuat seseorang dapat menggunakan karunianya dengan sabar dan murah hati. Kasih menghindarkan kita dari perasaan cemburu atau iri hati terhadap karunia atau kesuksesan orang lain. Kasih menghapuskan kesombongan dan keinginan untuk menonjolkan diri dan menggantikannya dengan mendahulukan orang lain. Kasih mampu mencegah orang untuk berlaku tidak sopan atau mencari keuntungan sendiri. Kasih membuat karunia yang dimiliki dapat berguna untuk membangun. Dengan kasih, seseorang tidak akan menyerah dalam kesulitan, tetapi dapat tegar berjuang dengan sabar, sebab kasih memberikan pengharapan akan masa depan, karena kasih tidak berkesudahan. Saudara, kita diingatkan bahwa seorang yang mempunyai berbagai karunia belum tentu memiliki kasih, dan tanpa kasih akan membuat kita melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ingat bahwa tindakan egois tidak berguna di hadapan sesama, apalagi di hadapan Allah. Satu-satunya cara agar karunia roh dapat dipakai secara baik dan kreatif adalah apabila kita menggunakan karunia-karunia roh dengan dorongan atau motivasi kasih. Karena hanya kasih yang membuat hidup kita dan pelayanan kita berguna bagi sesama, berfaedah bagi diri kita, dan bernilai di hadapan Allah. Saudara, Tuhan Yesus dengan tegas menuntut kita untuk saling mengasihi dalam Yohanes 13 ayat 34 dengan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah baru itu mutlak, harus dilakukan semua orang percaya, dan untuk melaksanakannya bukanlah hal yang gampang, sebab dari detik ke detik iblis selalu memasang jerat
atau rintangan yang berat untuk menjatuhkan kita. Bahkan sering rintangan yang dipasang oleh iblis itu sangat memikat, karena itu banyak yang gugur imannya. Tetapi kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus mengetahui segala kejahatan, tipuan, dan kekejaman iblis. Demikian juga Yesus tahu sifat mereka yang egois dan serakah. Yesus mengaruniakan Roh Kudus karena Ia tahu kita ini lemah. Saudara, jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kasih akan menjadi penggerak bagi kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk mencari atau melakukan hal yang lebih utama. Yang pasti, saudaraku, kasih sejati itu tumbuh dari Yesus, berkembang oleh Roh Kudus, dan menjadi berkat bagi sesama. Dan yang pasti, sedikit saja ada kebencian, maka kasih menjadi hilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk lebih mengerti, memahami tentang kasih, ada sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar, di mana ada seorang pemuda di panas terik, dia baru pulang kuliah. Sampai di rumah, ibunya meminta untuk mengantarkan baju jahitan langganannya yang berjarak kurang lebih 15 menit dengan motor. Tapi si pemuda tidak mau karena dia merasa lelah dan ingin tidur. Dan juga menjawab, besok saja ya Bu. Saudaraku, tiba-tiba pacar sang anak atau pacar dari si pemuda itu minta tolong diantarkan ke pasar yang jaraknya pulang pergi itu sekitar 1 jam. Saudaraku, yang awalnya dia merasa lelah, lemas, menjadi segar. Bahkan dia berpikir, jangankan cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam pun saya siap mengantar. Saudaraku, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bukti kasih. Si pemuda tidak menaruh kasih yang dalam terhadap ibunya, sehingga tidak bisa menolong sang ibu, tapi dia mau berkorban untuk kekasihnya. Saudaraku, kasih hanya dapat dilihat dalam perbuatan nyata. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 mau mengingatkan kita, mari kita renungkan kira-kira kasih seperti apa yang kita miliki sekarang ini. Amin.